kamu tahu? Lidah buaya. Aku perempuan ya guys, bukan laki-laki. Kalau ototku kayak gini karena aku seneng olahraga, bukan karena aku laki-laki. Tapi aku ada jahat yang ada apa? Dikira laki-laki, ntar aku bencong. Dikira bencong. Gawat. Masa lalu. Aku mau cerita guys. Ceritanya itu aku capek banget. Baiklah guys, kita habis ini kita juga ya, juga aku udah kedinginan di depan AC. Karena apa? Aku tadi kecapean lari-lari guys. Cakep cokot tuh strong. Hidup apa adanya ya guys. Ora usah neko. Aku tuh kalau minggu diharuskan bekerja. So, itu orang sempet tuh sego guys. Karena ngajak aku mau pergi jam 9.30, sedangkan aku adoh pakai banget. Ya apa cak? Akhirnya aku coba cepet sambil makan kita cerita ya guys. Ini cerita dari temen aku ya, cerita dari temen aku. Katanya itu dulu dia pernah diguna-guna. Orang kalau diguna-guna itu emang guys kayak orang bego kayak gitu ya. Jadi dia itu manut aja gitu, disuruh apa-apa manut. Mantap. Kamu tahu nggak guys ini apa? Ini adalah mau tahu? Ini tuh lidah buaya guys. Ini namanya kolak lidah buaya. Nanti aku ceritain. Kita makan dulu, aku lapar. Orang yang suka apa guna-guna kayak gitu emangnya nggak dosa ya guys ya? Maksudnya apa dia nggak berdosa kayak gitu, jadinya dia berani kayak gitu, padahal agama dia tahu loh. Tapi kok bisa ya kayak gitu ya, nggak habis pikir. Bahkan aku juga
jadi imbasnya karena dia kan temen aku, dia ceritanya ke aku juga pernah didatengin pocong malam-malam karena aku itu ya bukan sakti, tapi aku lebih cenderung ke diberitahu sama kakekku bahwa dia tidak baik kayak gitu, apa emang punya niat jahat sama aku. Itu hampir bertepatan bareng sama temen aku ibunya, kakaknya, adiknya kena semua. Dia kalau nggak ada pamannya mungkin juga kena. Tapi aku diberitahu sama kakekku ada pocong bolak-balik nongol di tempat aku. Ya aku heran dong, seumur-umur hidup belum pernah lihat pocong real. Dan aku itu paling takut dari setan-setan yang ada di dunia, paling takut itu sama pocong. Karena bentuknya nyeremin. Kenapa serem? Karena setiap orang meninggal itu digituin kayak gitu. Jadinya itu lebih serem dibanding temen aku yang jadi setan. Dan orang yang disantet ya, diguna-guna itu malam hari ada api di atas genteng, tembus mungkin dari atas genteng ya, cuman aku nggak tahu itu tembus di atasku. Tapi aku ya diam aja karena ada kakekku sih kayak gitu kan. Dan aku sangat percaya Tuhan. Percaya nggak percaya, kamu kalau percaya Tuhan pasti santet itu akan mental. Terus yang keduanya, aku lihat mendung hitam pekat. Kalau mendung hitam kan cuma hitam doang kayak gitu kan, itu mendungnya itu pekat, hitam bener, dan tidak di atas tapi di bawah, kayak cuman di atas kita kayak gitu, enggak di atas kayak gitu. Kalau kita mendung gelap kan semua gelap terus mendung atas kayak gitu kan, itu enggak, itu cuma di atasnya doang kayak gitu. Nah itu ya, aku kesana dia ikut, kan aku bawa anjing ya kalau malam ya, aku kesana dia ikut, lama-lama merinding kan liatin mendung itu kok kayak gitu banget kayak gitu kan. Terus aku masuk gerbang itu ikut juga aku, terus berdoa, aku liatin dia ke atas kayak gitu guys. Takut sih aku, nggak tahu, aneh-aneh juga sekarang tuh. Tapi emang sih kalau orang benci ya pastinya begitu. Keluarga aku juga dibikin kayak gitu, cuman aku pasrah aja sama yang buat hidup. Semoga mereka yang membuat aku begini, sekeluargaku, mendapat bayaran yang setimpal ya. Aku itu guys
udah hampir semenjak musuhan sama itu ya, semenjak musuhan sama itu, usahaku nggak ada yang berhasil. Padahal dulu aku kalau minjemin temen 10 juta, 20 juta itu enteng bagiku. Sekarang entah uang itu habis kemana, terus nggak ada hasilnya, kayak hilang gitu aja. Maksudnya kalau hilang, kita kan beli apa enggak, tiba-tiba aku punya utang yang banyak itu nggak tahu dari mana, kayak gitu. Utang apa gitu nggak tahu aku, dan tiba-tiba aku punya hutang segini kayak gitu guys. Dan kalau hutang itu sudah lunas, tiba-tiba muncul lagi hutang lagi kayak gitu, yang nominalnya itu nggak kecil kayak gitu guys. Maksudnya kan semuanya ini ya, aku udah punya hutang segini. Nah, pikirku aku hutang buat apa kayak gitu kan. Aku juga mikir, kalau buat foya-foya aku nggak foya-foya, kalau buat keluarga ya biasa aja. Tapi aku punya hutang kayak gitu guys. Terus kalau aku setiap kali usaha bangkrut lagi kayak gitu guys. Terus pada suatu ketika aku juga nggak tahu ya, entah ini prasangka buruk atau apa, aku juga nggak tahu. Cuman aku merasa itu ada yang aneh dalam hidupku selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu ada yang aneh dalam hidupku. Ya aku nggak pernah tahu goib ya, nggak tahu apa. Tapi semenjak aku bermusuhan sama orang itu kayak gitu, hidupku itu jadi kayak gitu. Walaupun ya aku punya rezeki yang banyak kayak gitu, tapi aku masih punya utang kayak gitu guys. Terus nanti kalau utang itu udah lunas ya, nanti timbul lagi hutang lagi yang aku nggak tahu kayak gitu. Maksudnya gimana ya, nggak tahu uang itu buat apa kayak gitu. Kalau buat keluarga pastinya ada lah. Maksudnya kayak kemarin aku beli material segala macem kayak gitu kan, itu totalnya udah tertotal ya segitu. Tapi kenapa utangku segini banyak kayak gitu, padahal uangku sama material itu cukup. Bahkan kehidupan yang sehari-hari itu ya, itu cukup buat kehidupan yang sehari-hari itu. Tapi kenapa aku masih punya hutang sekitar 20 juta, padahal itu aku nggak ngapa-ngapain. Maksudnya nggak, bisa dikatakan nggak nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba utangku itu banyak kayak gitu. Waktu aku udah mau bayar hutang itu, udah mau lunas kayak gitu ya, tiba-tiba aku punya hutang lagi yang aku nggak ngerti kayak gitu. Kayak gimana ya, setiap aku lunasin tumbuh lagi, padahal keluargaku ya fine kayak gitu. Maksudnya keluargaku itu nggak royalty, dan itu sampai aku tanya sama paranormal itu ya, tapi nggak ada yang jawab. Aku sampai tanya, apakah ada orang yang sengaja membuat keluarga aku ini, padahal keluargaku hidup sederhana. Aku kalau kerja makanya cuman kayak gini ya, roti. Itu pun aku kalau pergi, maksudnya pergi nggak pernah pergi kemana-mana. Aku cuman part-time itu uangnya juga buat makan, buat bayar hutang kayak gitu. Maksudnya itu hutang dari mana kayak gitu. Aku sampai bingung kadang-kadang guys, itu nggak masuk akal banget. Padahal sebelum 3 tahun yang lalu, 3 tahun ini, sebelum 3 tahun ini, aku itu ya usaha selalu ada. Seperti ya, aku kalau gajian langsung buat beli material, buat beli apa, bangun apa. Aku sampai punya usaha ya. Terus aku bisa beli motor, beli apa kayak gitu ya. Terus mesin usahaku yang di rumah itu udah penuh semua
semua. Terus kayak apa panci segala macam aku sudah lengkap semua. Baju aku mau beli yang seperti apa keturutan kayak gitu guys. Tapi semenjak 3 tahun ini aku itu nggak tahu apa-apa. Mau beli baju nggak mampu, mau beli panci nggak mampu guys. Bahkan setiap hari, setiap gajian, setiap bulan itu aku buat bayar hutang, yang hutangnya aku itu nggak ngerti kayak gitu guys. Maksudnya hutangnya itu aku nggak ngerti hutang buat apa kayak gitu. Kalau buat make up, kalau buat diriku sendiri beli baju, beli itu kan ada kayak gitu, itu nggak ada guys. Nah disitulah aku sekarang itu bingung. Jadi ya itu tadi, aku juga nggak tahu apa karena emang sih temen aku itu sampai keluarganya meninggal kayak gitu guys. Maksudnya keluarganya itu meninggal. Kalau aku ya itu tadi, emang sih ada pocong datang, cuman kakekku bilang sama aku emang sih niatnya dia itu nggak baik, cuman dia takut sama kakek aku kayak gitu, karena kakek aku yang jagain aku banyak. Aku emang sih merasa emang aku kayaknya dibuat deh kayak gitu, dibuat, karena itu nggak masuk akal, nggak masuk akal. Kalau semuanya aku itu rugi, pasti kan kelihatan. Kalau aku foya-foya beli baju, beli ini beli itu, pasti kelihatan. Tapi ini no, dan itu sangat-sangat, aku sih hanya berdoa setiap hari, berdoa dan tirakat buat diriku sendiri, juga buat keluargaku. Semoga yang membuat aku mendapatkan imbalan yang setimpal dan kehidupanku normal lagi seperti dulu. Amin. Kayak gitu terus aku guys, setiap malam aku berdoa. Karena apa ya, suatu hari seorang yang zolim kepada kita, pasti mereka dapat tulahnya sendiri, ya kan? Begitu guys. Aku juga nggak tahu sampai kapan, tapi aku percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong hambanya yang emang kayak gini, itu nggak tahu apa-apa, terjerat masalah yang nggak ngerti. Jangan pernah pantang menyerah. Emang sih hal gaib itu ada, mungkin ya ada. Aku juga percaya kalau hal gaib itu ada. Cuman sebagian manusia itu menyalahgunakan hal yang seperti itu untuk kepentingan mereka sendiri. Suatu saat Tuhan pasti beri yang terbaik untuk aku, dan aku selalu sabar walaupun ya cobaannya nggak sedikit, tapi aku selalu sabar dan berdoa, imanku selalu kuat. Ya begitu guys, kalau semuanya kita diguna-guna ya, jangan pernah takut selagi kamu masih percaya Tuhan. Karena Tuhan itu pasti akan memberi yang terbaik. Ya mungkin karena kelalaian kita yang lupa berdoa. Makanya kalau mau tidur, mau makan, mau apa, berdoa dulu ya guys. Entah itu dalam hati, entah itu dalam rasa syukur, berdoa, ya Tuhan terima kasih sudah diberi rezeki hari ini untuk makan. Aku walaupun hidup sederhana nggak ngeluh, karena aku tahu semua kehidupan itu sama.